Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya banggakan, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya membaca F-tabel pada ANOVA. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana metode dari ANOVA itu sendiri, mulai dari proses pengujian hipotesis sampai pada pengambilan kesimpulan. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan F-tabel. Jadi F-tabel itu merupakan suatu cara bagi kita untuk memutuskan apakah eee, hipotesis itu ditolak atau diterima. Jadi misalkan ini ada sebuah contoh yang kemarin juga saya jelaskan tentang pengujian hipotesis. Suatu perusahaan ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata waktu produk antara prosedur standar dan menggunakan prosedur baru. Untuk itu perusahaan menggunakan pengujian dengan ANOVA satu arah. Ini kemarin contoh yang saya berikan dengan menggunakan ANOVA. Eee, jadi di sini, ini adalah datanya. Jadi ada 2 metode, pertama itu prosedur standar, kemudian ada prosedur baru. Jadi 2 metode ini merupakan treatment, jadi dianggap sebagai treatment, kemudian masing-masing data dari masing-masing metode ini ada 9, prosedur standar 9, kemudian prosedur baru juga ada 9. Sedangkan angka yang ada di dalam itu dalam satuan menit, karena ini adalah waktu perakitan. Kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara prosedur standar dengan prosedur baru dengan menggunakan metode ANOVA. Jadi di sini ada 18 pekerja, 9 pekerja standar, prosedur standar, kemudian prosedur barunya juga 9 pekerja. Eee, ini adalah pengujian hipotesis ANOVA secara umum. Jadi ini adalah rata-rata semua perlakuan adalah sama atau bisa dikatakan tidak memberikan pengaruh perlakuan terhadap respon, itu H0-nya. Jadi kalau kita perhatikan contoh yang tadi, berarti H0-nya adalah rata-rata waktu perakitan antara prosedur standar dan prosedur baru itu sama aja. Sedangkan H1 ada perbedaan antara prosedur standar dan prosedur baru. Kalau contohnya seperti tadi, kalau ini secara umum minimal ada satu perlakuan yang rata-rata tidak sama atau dengan kata lain ada pengaruh perusahaan perlakuan terhadap respon. Nah, bagaimana cara kita menolak H0 ini atau menerima H0 ini dengan menggunakan F-hitung. F-hitung dengan menggunakan rumus ini. Sehingga nanti daerah penolakannya itu ada 2 cara, menggunakan F-hitung dibandingkan dengan F-tabel yang nanti kita akan pelajari, kemudian P-value kurang dari alfa. Kalau yang metode alternatif yang kedua ini lebih mudah, karena kalau misalkan kita menggunakan alfa 0,05, P-value-nya lebih kecil maka tolak 0. Nah, sekarang kalau misalkan kita menggunakan tabel F, F-hitung lebih besar dari F-tabel, itu akan ketika lebih besar dari F-tabel, ini adalah F-tabel, F-hitungnya ini dihitung, kalau kita menggunakan software akan langsung keluar. Inilah yang sebentar lagi akan kita pelajari, bagaimana caranya kita membaca tabel F ini. Jadi di sini ada alfa, ada K-1, ada N-K. Oke, kita lihat. Ini kalau kita running dengan menggunakan Minitab, kemarin sudah saya jelaskan, ini adalah F-hitungnya, jadi keluar F-hitung. Kalau kita running menggunakan Minitab atau SPSS, akan keluar nilai F-hitung sebesar 19,48. Nah, nilai 19,48 inilah yang kita bandingkan dengan F-tabel. Oke. Bagaimana caranya kita membaca F-tabel? Kita lihat, oke. Nah, jadi teman-teman, di sini ada 2 treatment, ada prosedur standar, ada prosedur baru. Ini adalah datanya ada 9. Tolak H0 ketika F-hitung lebih besar dari F-tabel. Jadi, F-tabel itu yang akan kita lihat itu adalah alfa K-1 N-K. Sehingga kita perlu tahu alfa itu berapa, misalkan alfanya 0,05. K itu adalah jumlah treatment. Jumlah treatment. Jadi di sini ini treatmentnya ada 2, standar dan baru, berarti ada 2. Banyak data itu adalah N. Jadi di sini untuk N-K itu bisa kita lihat
N-nya itu banyaknya data sebanyak berapa berarti? Ini kan masing-masing 9, berarti kalikan 2 ada 18. Berarti N-nya itu ada 18. Sehingga kita bisa menghitung DF1. DF1 itu adalah derajat kebebasan yang pertama, K-1. Ini K-1 itu DF1. K-nya 2, 2-1 sama dengan 1. DF2 adalah derajat kebebasan kedua. Itu rumusnya N-K yang ini. N-K. N-nya kita sudah tahu 18, treatmentnya ada 2, sehingga 18-2 sama dengan 16. Sehingga F tabel kita lihat dengan menggunakan tabel F. Jadi F 0,05, 1,16. Kita lihat di tabel F. Oke, ini adalah tabel F, teman-teman. Jadi ini adalah tabel standar yang sudah sama di seluruh dunia. Tadi berapa nilai DF1-nya? DF1-nya kita lihat 1, DF2-nya 16. Kita lihat DF1. Nah, berarti ini yang di sebelah sini. Kemudian DF2-nya itu adalah 16. Berarti kita lihat yang sebelah sini 4,49 sehingga bisa kita simpulkan bahwa nilai F tabel itu adalah 4,49. Kita lihat. Nah, ini sehingga F tabelnya adalah 4,49 berdasarkan tabel yang tadi. Sedangkan F hitung tadi output kita running dengan menggunakan software nilainya 19,48. Karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel 19,48 kan lebih besar dari 4,49, maka keputusannya adalah tolak H0 sehingga bisa disimpulkan bahwa ada pengaruh perbedaan metode perakitan terhadap waktu perakitan. Demikianlah penjelasan singkat saya tentang tabel F. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.